Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Purwantoro, yang kami hormati Bapak Kapolsek Purwantoro, yang kami hormati Kepala Puskesmas 2 Purwantoro, yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwantoro, segenap panitia pembelajaran tatap muka, beserta ibu bapak, orang tua peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang saat ini menghadiri agenda sosialisasi pembelajaran tatap muka yang sedianya akan diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2021. Pertama-tama, tak lupa senantiasa marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka secara virtual dalam rangka kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Ibu bapak tamu undangan beserta ibu bapak orang tua peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang kami hormati, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri yang baru saja dirilis, bahwasanya pembelajaran tatap muka sudah diizinkan apabila ada sekitar 14 kriteria yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Di antaranya adalah terkait dengan kesiapan dari satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, serta terpenuhinya protap untuk penyelenggaraan tatap muka terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan izin dari kepala daerah, kemudian juga terkait dengan sepengetahuan dan selalu terpantau dari kepala puskesmas, dan kemudian juga dikawal dari Polsek Purwantoro dan seizin dari ketua komite selaku wakil dari ibu bapak orang tua peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Ibu bapak yang kami hormati, pembelajaran tatap muka ini sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang seharusnya terjadi jika tanpa adanya virus corona di negeri ini. Namun dikarenakan memang yang namanya musibah tidak bisa dihindari, maka ada yang namanya pembelajaran tatap muka dengan era new normal, artinya sebuah pembiasaan baru. Mungkin nanti ada beberapa aturan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh peserta didik saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan tak lain dan tak bukan, semuanya itu tujuannya adalah demi keselamatan karena sehat adalah nomor 1. Nah, selanjutnya ibu bapak, beberapa waktu yang lalu sekolah sudah menyampaikan edaran terkait dengan izin untuk pembelajaran tatap muka. Dan data sudah masuk di satuan pendidikan di Wakasek Kurikulum yang nantinya akan kita filter lagi, meskipun nanti belum 100% menyelenggarakan atau masuk ke sekolah, kemungkinan nanti akan ada penjadwalan sesuai dengan kuota yang tersedia dan kriteria yang telah ditetapkan. Kami berharap
kabar gembira ini tidak menjadi sebuah euforia yang akhirnya akan menjadikan sebuah klaster baru. Kita berharap mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan sehingga pembelajaran tatap muka dapat terselenggara tanpa kendala apapun hingga nanti prosentasenya bisa 100% peserta didik dapat masuk. Yang terakhir Ibu Bapak, bahwa COVID ini belum selesai. Kami berharap orang tua tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak-anaknya, memberikan keteladanan kepada anaknya untuk melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, jangan lupa menggunakan hand sanitizer, jaga jarak dengan teman di sekitarnya, ya, dan tidak perlu pergi kemana-mana selain untuk kepentingan yang memang tidak dapat ditinggalkan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan waktu selanjutnya kami berikan kepada Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwantoro dalam menyampaikan edukasi terkait dengan pembelajaran tatap muka tahun 2021. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat Purwantoro, Bapak Kapolsek Purwantoro, Bapak Kepala Puskesmas 1 Purwantoro, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro yang berhormati, segenap guru, karyawan SMA Negeri 1 Purwantoro, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12 yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik SMA Negeri 1 Purwantoro kelas 10, 11, dan 12 yang saya cintai. Pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat, semoga kesehatan selalu Allah limpahkan kepada kita dan keluarga kita semua. Amin. Selanjutnya saya selaku Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwantoro pada kesempatan yang berbahagia ini sangat mengapresiasi tentang sosialisasi untuk kegiatan persiapan pembelajaran tatap muka yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah semoga Corona atau COVID-19 segera untuk diangkat oleh Allah, sehingga kita semuanya terhindar dari bahaya COVID-19 yang saat ini memang tambah merebak. Pada intinya, tatkala nanti sudah memungkinkan untuk kegiatan pembelajaran dengan tatap muka dengan kriteria yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, semoga nanti akhirnya anak-anak kelas 10, 11, dan 12 diharapkan kegiatan tatap muka ini bisa berlangsung tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya selaku wakil dari Bapak Ibu orang tua peserta didik 10, 11, dan 12 tetap memohon kepada pihak sekolah juga agar pelaksanaan tatap muka nanti benar-benar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tatkala memang sudah diperbolehkan, insya Allah nanti kita akan melaksanakan. Tetapi seandainya toh nanti harus ditunda lagi karena memang belum boleh, baik oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi, juga Bapak Bupati Wonogiri misalnya belum memperkenankan, kita tetap harus bersabar. Kepada orang tua tetap dimohon untuk selalu mendampingi putra putrinya selama kegiatan
pembelajaran jarak jauh, karena disinyalir ada sebagian dari putra putri Bapak Ibu yang mungkin diberi tugas oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi memang belum sepenuhnya untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, orang tua, peserta didik kelas 10, 11, dan 12, mohon bantuannya untuk tetap mengingatkan putra putrinya tetap belajar sekalipun dengan pembelajaran jarak jauh. Yang kita harapkan semuanya ini segera berakhir dan nanti bisa melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Demikian selaku dari wakil komite, apa yang saya sampaikan ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Purwantoro, yang saya hormati Bapak Kapolsek Purwantoro, Bapak Kepala Puskesmas Purwantoro, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwantoro, Ibu Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro yang saya hormati juga, Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10, 11, dan kelas 12 SMA Negeri 1 Purwantoro tahun pelajaran 2020-2021. Pada saat ini kita melaksanakan sosialisasi untuk kegiatan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah nanti akan kita laksanakan sebagaimana minta dinas yang sudah disampaikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 saat ini kita SMA Negeri 1 Purwantoro juga harus melaksanakan kegiatan persiapan pembelajaran tatap muka dengan berbasis protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. SMA Negeri 1 Purwantoro sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ikut serta mendukung pelaksanaan pembelajaran demi tercapainya pelayanan prima yang kita berikan kepada peserta didik kelas 10, 11, dan 12 yang mana dalam situasi tanggap darurat COVID-19 ini sekolah juga memiliki peran serta yang utama dalam rangka ikut serta berpartisipasi, mencerdaskan, dan sebagaimana tanggung jawab sekolah kita untuk selalu mengawal pendidikan putra putri kita tercinta. Sebagaimana kita ketahui dengan situasi yang saat ini masih kita alami, utamanya bagi peserta didik semua, baik itu kelas 10, 11, dan 12 di SMA Negeri 1 Purwantoro, kita saat ini masih melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, mengingat kita juga harus mengikuti tuntutan dan dinamika pendidikan yang semakin lama perlu kita antisipasi, dan juga sebagaimana kita kembalikan kepada tanggung jawab kita bersama, maka sebagaimana kita mendapatkan nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka, SMA Negeri 1 Purwantoro sudah
melakukan beberapa kali persiapan untuk menyongsong berlangsungnya kegiatan pembelajaran tatap muka ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, sekolah sudah melakukan koordinasi baik di tingkat Dinas Pendidikan melalui kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, kemudian juga di tingkat MKKS, serta kita mengadakan rapat koordinasi internal baik itu di lingkungan sekolah, kepada warga sekolah, dan juga kepada warga masyarakat, terutama melalui Ketua Komite SMA Negeri 1 Purwantoro. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemetaan peserta didik dan juga menyiapkan sarana prasarana penunjang yang digunakan untuk mengantisipasi pencegahan dan juga mengantisipasi mewabahnya COVID-19. Jadi sekolah melalui penyiapan sarana prasarana ini sudah kita lengkapi, yang nanti akan kami sampaikan secara lengkap. Kemudian yang berikutnya, kami menyusun standar operasional yang tentunya ini secara rigid dan juga secara lengkap, secara urut kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Purwantoro. Kemudian selanjutnya setelah nanti kita menyusun SOP dan juga proposal kegiatan, tentunya kita akan mengadakan presentasi kepada Dinas Pendidikan, contohnya adalah kantor wilayah cabang wilayah 6, kemudian juga kepada gugus COVID, kemudian kegiatan simulasi yang tentunya kita terapkan nanti ini juga harus kita awali dengan mulai keberlangsungan persiapan semua tatanan dan sarana prasarana yang kita terapkan, sebagaimana pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan ini nanti akan melalui beberapa proses atau alur pelaksanaan yang tentunya sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi mulai dari anak datang ke sekolah, kemudian melakukan pencegahan, mulai dari pengukuran suhu tubuh, kemudian cuci tangan, termasuk kepada guru yang nanti akan masuk ke dalam kelas. Ini nanti kita lakukan protokol kesehatan, termasuk semua aktivitas yang ada di kelas. Ini nanti juga mulai kita laksanakan bersama melalui yang pertama pelaporan suhu tubuh yang nanti akan diawali dari pintu masuk di kelas. Kemudian proses kegiatan pembelajaran yang berikutnya ini juga sudah kita atur posisi tempat duduknya ini memenuhi standar protokol kesehatan. Kemudian peserta didik ini juga harus memenuhi kebutuhan makan, ini membawa bekal sendiri. Kemudian nanti sampai di rumah juga harus ada laporan dari peserta didik sudah sampai di rumah dan bertemu dengan keluarganya. Sarana mendukung untuk protokol kesehatan SMA Negeri 1 Purwantoro sudah kami siapkan, mulai dari anjuran untuk protokol kesehatan 3M, kemudian untuk pengukuran suhu ini ada termogan yang kita siapkan, ada 62 wastafel, 55 kan yang kita gunakan, kemudian ada 581 face shield dan masker, kemudian ada hand sanitizer
ada 60, ada 35 sabun cuci tangan dan 142 isi ulang untuk cuci tangan, ada 12 disinfektan, kemudian 140 isi ulang hand sanitizer, 2 APD yang kita gunakan untuk fogging, kemudian ada 10 dus tisu, ada 20 sumber bel, kemudian 30 karbol, 15 sabun cuci, ada 2 UKS dan juga tempat parkir yang sudah kita siapkan dengan diatur jaraknya. Untuk kegiatan ini, untuk SOP sudah kami siapkan. Mohon maaf, ini linknya belum kami tampilkan di sini. Kemudian yang berikutnya, dari angket yang kami sampaikan kepada orang tua, sudah kita bisa tetapkan bahwasanya nanti untuk kegiatan pembelajaran tatap muka ini bisa kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Dari untuk kelas IPA, kelas MIPA ini ada 68 yang siap untuk mengikuti kegiatan PTM, kemudian 18% 18 anak ya, ini tidak siap, kemudian ada yang ragu-ragu dalam arti belum menentukan pilihan. Kemudian untuk yang IPS ini juga sama, ini ada 68% yang mengikuti, siap mengikuti, kemudian ada 46 ini tidak siap, tidak ikut serta, kemudian ada yang 28 yang belum menentukan. Untuk pemetaan di sini dalam satu kelas, karena nanti bisa kita lihat dari persentase yang kita ambil dari angket yang siap untuk mengikuti PTM, setiap kelas nanti akan berisi 15 peserta didik dari tiap kelas yang jadwalnya nanti kita akan atur dimulai dari jam 7.15 sampai jam 10.45. Kita perlukan waktu untuk istirahat 15 menit dan anak tidak keluar dari kelas karena membawa bekal makanan sendiri dari situ. Kemudian jaga 2 guru piket, jadi yang akan mengawasi dan juga mengontrol tentang aktivitas peserta didik. Sementara yang tidak ikut serta dalam kegiatan PTM ini ada 17 peserta didik yang nanti tidak terverifikasi ini melakukan kegiatan PJJ. Jadi selain ada PTM, nanti anak-anak di rumah yang tidak hadir di sekolah ini wajib untuk mengikuti kegiatan PJJ sebagaimana sudah kita laksanakan. Jadi untuk sementara ini per kelas, per tingkat ini bisa kita lihat karena kelas 12 itu jumlah siswanya 251, sementara di sini yang ikut serta mengumpulkan angket di sini ada 109 yang ikut serta, jadi dari 68 siswa MIPA kemudian ada 41 lagi menjadi 8 kelas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan standar operasional prosedur kegiatan PTM yang nanti akan kita laksanakan. Jadi yang pertama ini perlu kita sampaikan bahwa di pos Satpam nanti ada pemeriksaan masker. Jadi ada pemeriksaan masker, yang tidak menggunakan masker berarti nanti kita
minta untuk pulang ke rumah. Kemudian kita lakukan penyemprotan disinfektan, ini sudah kita lakukan. Kemudian ada pengaturan suhu tubuh, ini nanti ada 2 kali pengaturan suhu tubuh. Yang pertama di saat kedatangan di gerbang, kemudian yang kedua pada saat masuk kelas. Pada saat masuk kelas nanti juga ada pengukuran lagi oleh guru piket, yang tentunya nanti akan kita lihat, anak-anak bisa melihat, melaporkan melalui barcode yang tersedia. Jadi setiap siswa nanti sudah akan kita kirimkan barcode sebagaimana tampilan set kami, bahwa pada saat datang anak-anak dengan HP masing-masing nanti bisa melihat barcode-nya. Kemudian nanti sampai di rumah juga bisa melaporkan suhu tubuhnya sampai di rumah. Jadi nanti akan ada secara otomatis nanti suhu tubuhnya akan kita rekap pada saat kedatangan sampai nanti di rumah. Itu juga ada laporan. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa urut-urutan secara teratur kedatangan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka ini sudah kami susun. Semua warga sekolah, tidak hanya peserta didik, jadi mulai dari Bapak Ibu guru, karyawan, dan semua yang datang ke sekolah, kita melaksanakan SOP yang sama. Jadi dilaksanakan pemeriksaan mulai dari masker, kemudian suhu tubuh, dan juga mencuci tangan. Kemudian yang berikutnya, untuk Bapak Ibu guru yang menggunakan kendaraan roda 4, ini juga wajib membuka jendela, termasuk untuk penumpangnya. Kemudian kita atur suhu tubuhnya. Apabila di antara Bapak Ibu guru, karyawan atau siswa, atau mungkin tamu, kita temukan suhu tubuh 38 derajat Celcius, ini yang bersangkutan bisa kita pisahkan dan juga kita tunggu untuk melakukan penanganan selanjutnya. Kami sudah siapkan 2 armada di sekolah, mobil sekolah yang juga di situ ada tim gugus COVID. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru atau siswa atau tamu yang membawa kendaraan, terutama kendaraan bermotor, ini juga wajib untuk memarkir kendaraannya sebagaimana sudah kami siapkan. Dan setelah itu wajib untuk mencuci tangan sesuai dengan arahan satuan pengamanan sekolah yang sudah kami siapkan. Kemudian Bapak Ibu guru yang tidak menggunakan kendaraan bermotor, ini juga wajib untuk melakukan cuci tangan pada wastafel yang sudah kami siapkan di beberapa tempat yang tentunya nanti juga akan merupakan arah untuk masuk ke lingkungan sekolah. Tamu eksternal ini wajib menyampaikan kepentingannya kepada satuan pengamanan, termasuk kepada petugas tiket, dan harus menunggu di lobi. Kemudian untuk proses belajar mengajar, 30 menit sebelum bel masuk, petugas kebersihan membuka kelas, kemudian membersihkan beberapa peralatan yang sering dipegang secara beraturan, mulai dari handle pintu, meja, kursi,
Kemudian siswa dan guru juga wajib menggunakan masker, selalu menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Siswa dan guru wajib mencuci tangan sebelum masuk kelas, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian siswa menempati posisi duduk sesuai dengan nomor peserta yang sudah kami siapkan di meja masing-masing dan tidak diperkenankan berpindah tempat atau menggeser tempat duduk. Saat berada di kelas, tetap menjaga jarak 1,5 meter dengan lawan bicara. Siswa dan guru wajib menggunakan sepatu, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Apabila peserta kegiatan belajar mengajar di kelas memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ini harus sepengetahuan dengan guru piket yang ada di kelas itu. Kemudian siswa yang berada di kelas paling banyak setengah dari jumlah siswa kelas yang bersangkutan. Tadi sudah kita petakan jumlah peserta didik secara normal 36. Kemudian dari angket yang tersedia ini yang sudah kami terima, ini sudah kita atur jumlah peserta didiknya. Pada saat KBM selesai, sebelum keluar dari kelas, peserta didik wajib merapikan meja atau kursi masing-masing. Kemudian apabila ditemukan di situ ada sampah, berarti harus mengemasi, kemudian membuang di tempat yang sudah kita siapkan. Setelah KBM selesai, kemudian bel pulang dibunyikan, petugas piket kelas membersihkan kelas kembali, mulai dari menyapu mobil, kemudian menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan, termasuk ke handle pintu, meja, kursi. Kemudian siswa yang lain yang berada di luar kelas, ini saat dilakukan penyemprotan disinfektan, ini bisa untuk segera meninggalkan kelas. Ini secara rinci Bapak Ibu perlu kami sampaikan, mulai dari petugas piket, pelaksanaan KBM, kemudian pada saat KBM selesai, dan dilanjutkan dengan piket kelas. Kemudian untuk protokoler SOP bagi administrasi tata usaha, ini juga sudah kami siapkan, bahwa petugas pelayanan administrasi tata usaha yang langsung berinteraksi dengan stakeholder, terutama juga dengan siswa atau orang tua siswa, ini memakai APD. Di antaranya ada masker, sarung tangan, face shield, kemudian pelindung wajah. Petugas pelayanan administrasi tata usaha sebelum memberikan pelayanan terlebih dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerjanya, di antaranya disemprotkan pada ruangan yang ada, handle pintu, kemudian meja pelayanan, termasuk ke mouse, keyboard, komputer, ATK, termasuk tempat duduk dan lain-lain, termasuk pada kursi antrian yang ada di kantor tata usaha. Petugas pelayanan administrasi tata usaha ini wajib dan selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum melakukan kegiatan pelayanan. Siswa atau orang tua siswa yang menunggu antrian di tempat yang telah disediakan, ini juga harus mematuhi protokol kesehatan. Stakeholder
wajib memakai masker dan cuci tangan dengan sabun pada wastafel yang telah disediakan. Kemudian petugas pelayanan administrasi tata usaha melayani juga dengan menggunakan masker sesuai urutan antrian. Ini alurnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan untuk pelayanan tata usaha. Kemudian untuk protokoler SOP pelayanan perpustakaan ini juga sudah kami siapkan bagi peserta didik. Yang pertama, petugas layanan menggunakan masker, sarung tangan, kemudian juga pelindung wajah. Setiap pengunjung peserta didik yang menggunakan fasilitas perpustakaan menggunakan masker, kemudian melepaskan alas kaki. Kemudian yang berikutnya, pengunjung perpustakaan diarahkan mengisi buku tamu melalui gawainya masing-masing dengan cara scanning barcode di tempat yang telah disediakan. Sama seperti pada saat KBM, jadi ada pengukuran suhu tubuh. Bagi pengunjung yang membaca di tempat, setelah selesai membaca buku, wajib diletakkan di tempat yang telah disediakan. Kemudian membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Bagi pengunjung perpustakaan yang meminjam buku, ini dipersilakan untuk menghubungi petugas pelayanan perpustakaan. Bagi pengunjung yang akan mengembalikan buku yang telah dipinjam, ini bisa mengembalikan buku di tempat yang telah disediakan dan juga pada petugas yang sudah siap. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penyemprotan disinfektan juga pada koleksi buku di perpustakaan, termasuk di tempat baca yang ada di perpustakaan. Seperti ini untuk alur perpustakaan yang kita gunakan. Jadi semua dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan COVID-19. Kemudian untuk SOP rapat dan pertemuan dinas ini sudah kami atur, dan yang jelas nanti bisa Bapak Ibu lihat di link yang kami sampaikan secara rinci. Semua sudah kami siapkan untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Demikian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kesiapan pembiasaan baru di era new normal dalam kegiatan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sini saja. Saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Purwokerto, yang kami hormati seluruh staf SMA Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang saat ini mengikuti kegiatan daring Zoom meeting untuk
kegiatan dalam rangka sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka di wilayah Purwantoro. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka di wilayah Purwantoro. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan atau tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Purwantoro dalam rangka kegiatan belajar tatap muka yang mungkin akan dilaksanakan dalam waktu dekat ketika situasi pandemi COVID sudah memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan belajar bersama secara tatap muka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini. Yang pertama yaitu mengenai payung hukum protokol kesehatan. Dan yang kedua mengenai data COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga yaitu program pemerintah dalam menangani COVID-19. Dan yang keempat adalah upaya yang dilakukan oleh Polri dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Kelima yaitu sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Dan yang keenam ada saran-saran dari pihak kepolisian, utamanya yaitu Polsek Purwantoro. Nanti yang pertama kita bahas mengenai payung hukum protokol kesehatan. Dasar hukum dalam protokol kesehatan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 84 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Nah, yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107 Menteri Kesehatan /413 2020 28 Juli 2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lanjut. Data COVID di Indonesia. Ini ada peta sebaran COVID-19. Ada, ini mungkin nanti data yang lebih akurat mungkin dari Pak Dr. Warsiono nanti dari kesehatan yang akan memberikan penjelasan. Yang data yang ada pada kita untuk sebaran atau peta sebaran COVID-19 yang terkonfirmasi ada 636.154. Ini ada lebih dari 6.725 kasus. Kemudian yang kasus aktif ada 94.922 atau 14,9% dari terkonfirmasi. Kemudian pasien yang sudah sembuh ada 521,984.000 yang sudah sembuh atau persentasenya adalah 82,1% dari terkonfirmasi. Dan korban yang sudah meninggal dunia akibat COVID diperkirakan 19.248 atau 3,0% dari terkonfirmasi. Ini cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Peta sebaran kasus per provinsi. Ini untuk DKI, persentasenya tertinggi, yaitu 24,6%. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Ini peringkat keempat dengan jumlah kasus 68,681.000 atau 10,8%.
kemudian disusul Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Ini mengenai data sebaran kasus per provinsi sampai saat ini. Lanjut. Upaya pemerintah dalam menangani COVID-19, pemerintah sudah tidak henti-hentinya berupaya untuk menangani atau menekan penyebaran virus COVID ini. Yang pertama yaitu telah melakukan pembatasan akses keluar masuk negara, baik melalui darat, laut maupun udara. Jadi sudah ada batasan-batasan kaitan dengan keluar masuk negara melalui darat, laut maupun udara. Kemudian yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana pendukung berupa alkes, rumah sakit dan tempat karantina. Dari awal pemerintah sudah berupaya menyiapkan prasarana pendukung, itu berupa alat kesehatan, kemudian rumah sakit. Ini juga disiapkan juga tempat karantina di masing-masing daerah. Yang ketiga yaitu pemerintah mewajibkan masyarakat untuk physical distancing dan social distancing serta penerapan protokol kesehatan. Ini sudah dilaksanakan juga ya di masing-masing daerah kaitan dengan physical distancing dan social distancing. Walaupun mungkin masing-masing daerah juga untuk pelaksanaannya kurang efektif, ya karena memang juga kesadaran masyarakat sendiri masih sangat kurang. Yang keempat, physical distancing dan social distancing dilakukan dengan menjaga jarak atau jaga jarak aman dan menjaga kontak fisik secara langsung serta disiplin untuk melaksanakannya. Yaitu ya, jadi dilaksanakan atau dilakukan dengan jaga jarak, menjaga kontak fisik secara langsung, menghindari kerumunan. Ya walaupun mungkin faktanya untuk di daerah-daerah masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Walaupun kita juga tidak henti-hentinya melakukan himbauan penyuluhan terkait dengan physical distancing dan social distancing tersebut. Baik, selanjutnya penerapan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ini adalah hal yang sederhana, yang mana merupakan cara yang efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Itu cara yang sangat sederhana, yang mana sangat efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Kemudian terus berupaya mencari dan menemukan vaksin yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Jadi sudah dilakukan juga upaya-upaya untuk pembuatan vaksin yang nanti bisa dijelaskan oleh Dinas Kesehatan atau Pak Dokter dari Puskesmas kaitan dengan vaksin yang disiapkan untuk melawan COVID-19. Lanjut, upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek, Polri sudah berupaya sekuat tenaga untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Di antaranya yaitu melakukan operasi Aman Nusa 2 tahun 2020 dengan sasaran masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi operasi ini adalah operasi yang dilaksanakan secara terus-menerus, secara rutin, dilaksanakan setiap hari dan batas waktunya belum ditentukan kapan berakhirnya. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan, Polri telah melakukan teguran dan tindakan sanksi sosial maupun sanksi tertulis. Kita laksanakan sampai tingkat Polsek kaitan dengan kegiatan operasi justisi, penutupan masker dengan bekerjasama dengan pihak kesehatan, kemudian dari pemerintah kecamatan, Koramil, kita libatkan juga bersama-sama kita laksanakan kegiatan operasi justisi yang seyogianya akan kita laksanakan setiap hari minimal 5 kali kegiatan. Dan penertiban penggunaan masker ini minimal
kita laksanakan 5 kali dalam tempat yang diperkirakan masyarakat berkerumun, contohnya adalah pasar, terminal, tempat hiburan, dan tempat lain-lain yang mana di situ cenderung rawan terjadi penyebaran virus corona. Dan yang ketiga, Polri telah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi ini juga sudah dilaksanakan oleh Polri dan lembaga-lembaga negara lainnya atau pemerintah lain. Dapat aktivitasnya dengan adanya social distancing, physical distancing, hingga mungkin akan tersempit ruang gerak dari masyarakat itu sendiri dalam dengan sasaran masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan itu sudah kita laksanakan ya dengan melakukan bantuan sembako. Kemudian yang keempat, melakukan penyemprotan disinfektan dan melaksanakan edukasi atau himbauan kepada masyarakat. Nah, ini juga kita laksanakan secara rutin. Ya. Kita bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana dari kabupaten. Kita sudah laksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan ya, di tempat keramaian juga, di pasar, terminal, termasuk pasar hewan. Beberapa yang kita laksanakan serta memberikan edukasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga serta lingkungan mengenai penyebaran virus COVID khususnya di wilayah Purwantoro. Kemudian yang kelima, Polri juga memberikan alat kesehatan bagi tenaga medis. Jadi ini mungkin dilaksanakan dari tingkat pusat dengan ada kerjasama dari Mabes Kesehatan bagi tenaga medis. Kemudian yang keenam, mengawal distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa distribusi logistik di masyarakat aman, lancar, dan tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Polri dan TNI juga melakukan kegiatan pengawalan langsung terkait dengan masalah penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat, sehingga bantuan-bantuan logistik untuk masyarakat benar-benar tersalur, tepat sasaran, lancar, dan tidak ada gangguan atau sebut hasil dari pihak manapun juga, dan juga tidak ada penyelewengan atau tindakan-tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau korupsi. Jadi, sudah ada penegasan langsung dari Mabes Polri maupun dari Presiden bahwa terkait dengan masalah bantuan penyaluran distribusi logistik untuk masyarakat jangan sampai ada yang diselewengkan. Ancamannya sangat berat. Jadi Polri setelah TNI dan seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut mengawasi mengenai penyaluran bantuan tersebut. Kemudian selanjutnya membentuk tim khusus untuk mengawal proses pemakaman jenazah pasien yang terinfeksi COVID-19. Jadi di tingkat kecamatan Purwantoro juga sudah dibentuk tim yang mengawal dan melakukan pemusnahan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Jadi kami harapkan juga tim ini dapat bekerja sesuai dengan prosedur, setelah bimbingan dari dokter puskesmas, sehingga kaitan dengan masalah tahapan maupun protokol kesehatan dapat juga dilaksanakan dengan baik. Dan tim tersebut nanti akan melakukan pelatihan, walaupun mungkin nanti kita juga tidak berharap di wilayah Purwantoro ini ada orang yang meninggal karena terpapar COVID, namun paling tidak kita sudah persiapan lebih dahulu. Kemudian selanjutnya, yang saya sampaikan di atas, melakukan kegiatan operasi justisi secara rutin yang minimal 5 kali sehari. Kita laksanakan di tempat keramaian,
kita laksanakan secara bersama-sama dari unsur kesehatan, dari unsur TNI Polri maupun dari unsur pemerintahan yaitu Kecamatan Purwantoro. Lanjut. Tadi sudah kami sampaikan terkait dengan masalah upaya secara umum, kemudian kami akan sampaikan juga upaya Polsek Purwantoro dalam penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu membentuk kampung siaga. Kampung siaga ada satu di Desa Joho, kita bentuk dengan petunjuk dari tingkat Mabes. Ini kemudian diperlombakan juga untuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi COVID-19 di tingkat desa. Kemudian yang kedua, tempat wisata siaga juga kita bentuk sebanyak 2 tempat, yaitu di Desa Binting dan Tegal. Jadi di situ juga kami juga sampaikan yang kita berikan himbauan terkait dengan persiapan tempat wisata tersebut terkait dengan masalah penanggulangan virus. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga yang ketiga terkait dengan pembentukan tim pemakaman sudah dilaksanakan. Kemudian kita juga bentuk berkaitan dengan masalah ketahanan pangan. Kita berikan himbauan di kampung siaga maupun di desa-desa lain ya, Kecamatan Purwantoro ini terkait dengan ketahanan pangan, yaitu berupa penanaman sayur dan obat-obatan, tanaman obat di rumahnya masing-masing, Jadi kita manfaatkan lahan yang ada ya, untuk tanaman obat maupun sayuran terkait dengan masalah program ketahanan pangan. Antisipasi apabila nanti penyebaran COVID-19 ini sulit untuk dikendalikan. Kemudian selanjutnya itu pemberian sembako yang sudah kita laksanakan, kemudian pendisiplinan masyarakat terkait dengan penggunaan masker, ya, kemudian physical distancing maupun social distancing yang kita laksanakan. Kemudian kita juga membentuk tim penyemprotan, ya, kita lakukan pembentukan tim, melakukan latihan, kemudian kita laksanakan juga untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Ya. Dan terakhir kita lakukan kegiatan operasi justisi. Lanjut. Pelaksanaan operasi justisi, ya. Operasi justisi dilaksanakan bersama-sama dengan gabungan tim gugus tugas penanganan COVID Purwantoro. Kemudian melaksanakan operasi justisi dalam rangka pendisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Yang minimal 5 kali sehari. Kemudian tim gugus tugas ada dari Polsek, Koramil, Kecamatan, dan Puskesmas. Sasarannya yaitu jalan umum, pasar, objek wisata, pertokoan, terminal, dan objek vital lainnya. Yang mana tempat tersebut adalah tempat-tempat kerumunan massa. Mungkin dikhawatirkan akan memudahkan penyebaran virus COVID-19. Lanjut. Mereka berhasil melaksanakan operasi justisi sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Ya, ini untuk bulan Desembernya jumlah giatnya sudah dilaksanakan sebanyak 85 kali. Untuk sasaran orang 554, kemudian tempat ada 85. Dan teguran kita laksanakan secara lisan sebanyak 51 kali. Teguran secara tulisan nihil. Kemudian jenis sanksi hubungan fisik yang banyak kita lakukan, yang utamanya bagi masyarakat yang masih usia muda, ya. Kurungan nihil, kurungan tidak juga nihil, dan penutupan tempat umum juga nihil. Ya, untuk wilayah Purwantoro masih terkendali. Lanjut, sanksi pelanggar protokol kesehatan.
Berdasarkan surat perintah Kapolri nomor ST 3220 garis kesehatan 7 garis miring 2020 tanggal 16 September 2020, salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelas ada telegram dari Kapolri untuk mendukung program pemerintah terkait dengan masalah penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan, pelanggar keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelas dasarnya. Yang kedua, dalam surat tersebut tercantum pula pasal yang menjadi acuan, ini pasal 65 KUHP, pasal 212 KUHP, pasal 214 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 216 KUHP, dan pasal 218 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 sampai 9.000. Jadi untuk pelacakan protokol kesehatan ada ancaman di pasal-pasal di kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman kurungan 1 tahun 4 bulan. Kemudian juga 4.500 sampai dengan 9.000. Kemudian ada pula pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 mengatur setiap orang yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Sudah disebutkan untuk sanksi pidananya terkait dengan orang yang tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini ancaman pidana 1 tahun, denda maksimal 100 juta. Lanjut, ini ada saran-saran dari kami. Yang pertama yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian yang kedua, pembatasan jumlah peserta tatap muka untuk mencegah penularan virus COVID-19. Untuk teknis mungkin nanti dari pihak sekolah, kepala sekolah bisa mengatur ya, terkait dengan masalah pembatasan jumlah peserta, mungkin bikin shift dan sebagainya untuk menghindari penularan virus segar. Kemudian yang ketiga, guru sebagai pengawas langsung di sekolah agar bisa menjadi pelopor tertib protokol kesehatan. Saya lihat di SMA 1 sudah cukup bagus terkait dengan masalah protokol kesehatan, sudah disiapkan peralatan ini, cuci tangan dengan sabunnya, dari kehidupan dari yang bagus, dengan tindakan pengawasannya dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka yang rencana yang akan dilaksanakan. Dan pihak sekolah menyediakan layanan kesehatan dan tempat yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Layanan kesehatan sangat penting, mungkin dari pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan dari dinas kesehatan atau dinas puskesmas kecamatan Purwantoro dengan masalah penyediaan layanan kesehatan dan tempat yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yaitu tetap jaga kesehatan dan jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar. Ini yang paling penting untuk lingkungan sekolah dengan kegiatan rencana kegiatan tatap muka, belajar tatap muka tetap harus mengedepankan kesehatan dan kemudian jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar terkait dengan virus COVID-19. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan kepada ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya terkait dengan pencerahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia umumnya dan di Kecamatan Purwantoro khususnya. Untuk
teknis atau penyebaran virus yang lebih detail nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Puskesmas Purwantoro. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seksan, ini malah Pak tiga. Dua kali Pak Taufik. Tampon, mau winjing. Mendampingi Pak Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua yang kami hormati Bapak Kapolsek, dalam hal ini Kiai Besar Brigade, yang kami hormati Pak Seksan, mewakili Bapak Camat karena tadi sampai sore. Yang ketiga yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Purwantoro, yang kami hormati Bapak Taufik selaku Ketua Komite, Ketua Komite SMA 1 Purwantoro, dan yang kami hormati juga Ibu Guru maupun wali murid dari kelas 10, 11, 12 SMA 1 Purwantoro yang diikuti di masing-masing rumah yang secara virtual. Dan kami sebelum memulai panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, kami mau menggambarkan sedikit saja untuk COVID-19 di utamanya di Wabi bicara. Sekarang Kabupaten Wabi hari kemarin per tanggal 17 sudah masuk zona merah. Dari 36 kabupaten kota di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki ranking 22 bukan jumlahnya ya, zonanya. Kalau jumlah masih relatif sedikit dibanding seluruhnya. Seluruhnya paling sedikit ada Wonogiri. Paling sedikit sudah kita terkonfirmasi sudah 1075 kasus terkonfirmasi, yang probable sudah hampir 150-an. Probable masih dalam tahap curiga atau suspek yang menunggu hasil swab, hasil yang dimulai. Karena sekarang di Solo Raya dan sekitarnya kasusnya luar biasa ledakannya, seperti di Boyolali yang digambarkan. Di Boyolali itu kira-kira 2 bulan yang lalu baru bergerak di angka 600, sekarang sudah 1.800. Luar biasa. Wonogiri dulu 2 bulan yang lalu 200 sekian, sekarang 1075. Dari tren-tren seperti itu berarti pengeluarannya luar biasa. Wonogiri pernah menduduki ranking 1 untuk tingkat pengeluarannya, bukan jumlahnya, tingkat pengeluarannya pada waktu itu kira-kira 4 minggu yang lalu itu pengeluaran satu orang konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Wonogiri bisa mengeluarkan 3,4. Kalau sekarang sudah turun-turun, sekarang posisi di 2,15. Jadi satu orang bisa mengeluarkan 2,15. Nah, kalau menurut aturan dari gugus tugas yang pusat itu kan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di daerah selain zona merah. Cuma nanti itu fluktuatif sekali. Zona itu terlalu fluktuatif karena ada 15 parameter yang harus dilihat. Tingkat kematian, tingkat penularan, tingkat jumlah dan sebagainya. Ada 15 parameter. Jadi mungkin saat ini merah, mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu kalau kita bisa mengendalikan masuk ke zona ini mungkin kita kuning.
Kalau hijau satu-satunya belum ada yang hijau, dan satu-satunya pun belum ada yang kuning sekarang, posisi sekarang. Semua oranye dan merah. Untuk itu menjadi suatu acuan kita bahwa ternyata COVID itu memasuki gelombang kedua second wave di seluruh dunia, tidak hanya di Wonogiri, tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia mungkin ya sudah dikatakan Pak Kapolsek tadi sudah mencapai 600 sekian, itu memang seperti itu, tapi tingkat kematian juga tinggi. Dan nanti rencana vaksinasi masih ada semacam kontra pendapat atau silang pendapat di mana stakeholder dalam hal ini pemerintah dari pusat maupun kabupaten nanti dilaksanakan secepatnya karena uji klinis sudah memasuki bulan ke-6. Tapi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu memproyeksikan paling cepat April atau Mei. Ada data-data yang perlu disampaikan dari masing-masing stakeholder maupun dari lembaga IDI. Jadi nanti kita tahu saja yang jelas ini vaksin sudah mulai masuk ke Indonesia, di mana nanti sasaran pertama adalah ini kita berdua sasaran utama. Pertama adalah tenaga kesehatan, TNI Polri, penegak hukum. Itu yang pertama yang divaksin. Nanti kan bertahap kita. Mungkin 160 juta itu divaksin semua, tidak mau bertahap. Itu sasaran pertama itu. Terus yang kedua, nanti sasarannya adalah pemerintahan. Jadi dari pusat sampai ke daerah. Pusat, provinsi, kabupaten, kelurahan maupun kecamatan, kelurahan maupun sampai RW. Yang ketiga baru tenaga pendidik dan tokoh agama. Itu masuk ke yang ketiga. Yang keempat nanti ada penerima ilmiah atau kalau sekarang yang penerima PBI atau KIS yang dibiayai oleh pemerintah. Terus yang terakhir adalah usia 19 sampai 59 tahun di luar kategori yang sama. Jadi kita tetap harus persiapan, nanti tetap ada jumlah jumlah dan sebagainya. Ini baru dibuat. Mungkin ada komorbid nanti gimana dan sebagainya. Mungkin dari masing-masing instansi sudah mulai mendata. Mungkin kalau tempat kami sudah didata, komorbidnya apa, penyakit penyertaannya apa, penyakit memberat apa dan sebagainya. Jadi ini kami langsung aplikasi ke pusat. Jadi itu nanti untuk menetapkan data sasaran. Ya, itu masalah situasi COVID dan rencana imunisasi massal. Berarti 160 juta penduduk Indonesia divaksinasi secara gratis. Itu si Pak Presiden kemarin waktu 19 tanggal 2 yang lalu sudah mengatakan bahwa vaksinasi gratis. Nanti anggaran seluruh dari keuangan ini jelas itu nanti gratis. Untuk situasi di Purwantoro, kalau Purwantoro itu makin aman sebenarnya, cuma aman belum tentu aman terus. Aman bisa jadi tidak aman, tergantung tingkat kesadaran dari masing-masing masyarakat. Dari kami diajak Pak Kapolsek ke justisi, ke pasar, ke fasilitas kesehatan umum dan sebagainya. Ternyata banyak sekali masih masyarakat kita yang abai dan mati pakai masker, tidak pakai masker. Apalagi cuci tangan, apalagi jaga jarak. Nah itu bagi kita semua, termasuk di instansi pendidikan, di lingkungan sekolah, memberikan contoh yang baik pada anak didik kita, bahwa kita saling salah satu pendidikan yang paling baik untuk anak kita. Karena kalau guru tidak pakai masker, guru tidak memakai masker, Pak guru ngomong kan, itulah terus masyarakat kita memang masih istilahnya ambivalen.
Berarti dia tidak mengakui kalau ada COVID, tapi dia menerima bantuan karena dampak COVID. Jadi semacam di kecamatan itu selalu penuh kalau pada waktu pembagian BST, BST dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dan masker itu menjadi suatu password untuk masuk ke kecamatan. Itu nanti sudah ambil masker itu pas, nanti dibuang. Karena tak bisa kenyataannya jalan seperti itu. Jadi itulah. Jadi macam masker itu untuk masker terus kalau tingkat penularan kalau di penonton memang relatif rendah. Kita sampai sekarang pun masih kasus terkontrol baru 13. Dibanding kecamatan lain, makanya Sidoarjo, Magelang, yang kampanye sampai 100 berapa itu ya jauh. Tapi tentu kita tuh aman terus prosesnya gitu. Jadi tetap kita harus waspada dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan kita, merangkak ke lingkungan desa, kecamatan maupun ke kabupaten. Insya kalau penerapan kesehatan diterapkan dengan benar-benar, tidak usah disanti, tapi yang penting sadar benar itu, insya Allah COVID tidak akan hinggap di bumi Purwantoro dan mengabdi pada umumnya. Mungkin kami mulai. Ini kami membuat kemarin tadi malam, karena kemarin kami sore di Wonogiri, panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Itu hanya bisa diperbolehkan bila satuan pendidikan telah memenuhi satu kesediaan sarana sanitasi dan sosial. Saya kira sudah sengaja daerah bersih dan layak. Mungkin kalau bersih, di untuk mandi, komite tidak bisa narik apa-apa. Terus yang kedua, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau penyediaan hand sanitizer. Kalau hand sanitizer itu mahal, saya kira lebih efektif itu adalah sabun. Kenapa? Sabun bisa memisahkan dari virus itu dindingnya terdiri dari lemak. Jadi betul sifatnya lemak, kalau kena sabun pasti lisis. Dibandingkan kalau saya tetap lemak itu tetap hanya dengan sabun. Kalau hand sanitizer itu cuma melindungi 2-3 menit, itu penelitian. Jadi memang harus sering kalau hand sanitizer. Tapi 2-3 menit kita harus lagi mau pegang apa dan sebagainya. Yang berikut yang ketiga, disinfektan itu penyemprotan. Jadi sampaikan Pak Kapolsek. Jadi kalau setiap hari itu tetap disemprot. Yang biasa digunakan pembelajaran atau tempat-tempat yang biasa untuk kumpul. Terus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Insya Allah bisa tuh, UKS ada. Terus nanti kalau fasilitas kesehatan juga terkait dan sebagainya. Itu saya kira insya Allah bisa. Ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Jadi begitu masuk SMA harus pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti di dalam kelas Pak guru kita harus meneruskan wajib masker. Yang saya mau masing-masing tempat pendidikan tetap harus dikasih wajib memakai masker. Terus yang terakhir memiliki termogan. Tadi yang ketersediaan ya. Yang berikan biaya pendidikan telah memenuhi untuk pendidikan. Kan saya sudah ada 72 termogan ya. Jadi tiap kelas ada ya. Terus lanjut. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang misalnya ini biasanya mungkin masih dikesampingkan. Urus ini nanti PR. Jadi panjenengan harus memetakan bahwa guru, bahkan mungkin murid juga, dan mungkin sarana TU dan sebagainya itu memiliki komorbid yang tidak terpapar, itu harus ditata. Jadi hipertensi, di diabetes mellitus, stroke, atau jantung, atau dislipidemia, atau mungkin ginjal, paru, itu harus ditata.
Dan itu kalau punya di gereja dia suruh kontrol rutin ke rumah sakit karena itu gratis. Yang gratis adalah transportasinya sendiri-sendiri. Tapi kalau di rumah sakit pasti gratis, insya Allah gratis. Jadi tidak memiliki akses transportasi yang aman. Mobil kaleng, dia mobil kaleng, Avanza, BPD. Yang ketiga memiliki riwayat perjalanan dari Seoul ada guru masuk kakak. Insya Allah karena ya. Nah itu harus istilahnya memang harus apa ya? Patut disukai. Tapi sebenarnya kalau laju itu kalau kendaraan pribadi insya Allah lebih relatif lebih aman. Masa tidak yang mampir-mampir ya. Kalau yang kendaraan umum ya itu yang misalnya itu salah satu pencegahan untuk terjadinya misalnya pakainya double begitu sampai sini atas karena itu nanti kemungkinan di kendaraan umum saya kira yakin kendaraan umum hampir disinfektan karena ini transportasi bisnis transportasi luar biasa menjerit apalagi beli disinfektan gitu. Jadi kalau apa mungkin pakai sakit atau pakai apa karena seperti di pada waktu datang sekolah pakaiannya harus berganti itu salah satu untuk mencegahnya. Terus mendapatkan persetujuan komite sekolah perwakilan orang tua itu penting ya, karena tetap semacam itu harus didapatkan juga karena nanti ada orang tua wali yang sekiranya menolak nanti menggodok regulasinya seperti apa. Jadi itu regulasi nanti tergantung dari dinas pendidikan yang kali ini provinsi ya kalau kita sama ya. Karena mungkin ada yang dari atau gimana saya nggak tahu. Lanjut. Kondisi kelas. Kondisi kelas adalah satu itu dan satu duduk dan yang lain berjarak minimal 1 meter, bukan 1 meter, 1 meter. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas ini yang PAUD ini PAUD sama sampai SMP dengan adanya edaran Pak Gubernur katanya suruh menunda baru Pak Ganjar menginstruksikan untuk karena lonjakan luar biasa di sana. Jadi itu dikhawatirkan anak didik kita yang masih berkembang dan tumbuh nanti kalau terjadi selang terpapar virus corona kita telah 1 tahun generasi kita daripada bilang 1 generasi. Karena kemarin belum itu ternyata ya anak-anak walaupun jarang ya belum jarang anak-anak COVID juga jarang. Ternyata sampai sekarang dari remaja kecerdasannya berkurang. Apa jadinya COVID itu jelas-jelas sudah menyerang bisa menyerang susunan saraf otak. Kalau nanti kita juga karena ada misalnya sekolah yang lain dan sebagainya. Lanjut. Jadi penjadwalan pembelajaran tetap harus dibikin setting. Jadi monggo nanti di 30% atau di mana atau mungkin kelas berapa? 12 kasih jiwa dulu berapa ya? 3 Mas Adi 3 kan dan 1 pun nanti di perjalanan uangnya. Kalau SMA saya kira diatur masih mudah, maksudnya bisa dikendalikan. Tapi kalau SD umur SMP itu sama saja. Belum bisa pokoknya ini Pak Ganjar tetap harus menginstruksikan dari PAUD, PK, SD, SMP. Lanjut. Ini perilaku yang wajib dimiliki oleh insan pendidikan menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, masker bedah. Ini masker bedah. Ini datanya 4 jam. Kalau sudah 4 jam sudah nggak bisa. Partikelnya sudah rusak. Ini ada partikel. Yang lebih mahal lagi yang itu yang N95 dan sebagainya yang seperti macam burung itu gimana? Tapi di dalam wajar. Padahal harganya biasanya ada 100, ada yang 70. Jadi kita memang luar biasa karena COVID
biaya apapun jadi tinggi naiknya, dan itu dipertanyakan oleh pedagang kelas kakak juga. Biasanya kayak 35 jadi 100, biasanya 20 jadi 50. Ya kita tidak mungkin kita pemakai, jadi nggak bisa apa. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, tapi tetap air sabun yang lebih bagus. Menjaga jarak tadi 1 meter dan tidak melakukan kontak fisik, ya. Tidak sah melakukan kontak fisik, salaman atau apapun ya boleh. Terus menerapkan etika batuk. Kalau sudah pakai masker, saya kira etika batuknya ada. Kalau kecuali pada waktu lepas berbatuk, harusnya apa yang dilakukan? Tidak boleh dengan tangan, tidak boleh dengan tisu, tapi langsung ke lengan. Gitu. Biar diri sendiri kita. Kondisi medis atau kesehatan warga serta pendidikan. Sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Tapi itu harus mendata satu, terus nanti kalau sudah terdata itu kontrol kemudian. Kalau tidak kontrol harus suruh kontrol, karena sebagai besar sih PNS ya, PNS mesti punya satu kis, pakai kis kan gratis. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolahnya. Jadi misalnya itu salah satu walaupun OTG ada ya, tapi kita lakukan itu perlunya di sini. Kalau ada kenaikan suhu 37,3 ke atas, kita harus segera untuk memeriksakan atau mungkin juga tidak boleh masuk dan sebagainya. Itu salah satu pemeriksaan pertama. Ketiga, kantin tidak diperlukan pada bulan 2 masa transisi dengan protokol kesehatan. Kalau diperbolehkan dengan protokol kesehatan, yang kantin itu, berarti kantin itu nanti tempat duduk tetap harus diatur 1,5-1,5. Yang kedua, makanan itu disajikan dalam di meja, salah satu meja, terus nanti suruh ngambil sendiri-sendiri, pakai capek, tidak boleh pakai tangan, terus yang harus ditutup dengan plastik ya, sipil-sipil itu apa namanya, itu, terus begitu sudah mengambil itu harus sudah dibayar, jadi tidak boleh dikembalikan lagi, untuk goreng-gorengan atau lauk dan sebagainya. Harusnya seperti itu syaratnya. Terus pengelola kantin juga harus memakai masker, menyajikan makanan pakai masker. Syukur pakai kaos tangan yang ada plastik itu murah kan, untuk kulit itu kan murah, itu lebih bagus lagi. Ya. Terus olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler yang di luar gedung tidak diperbolehkan selama 2 bulan masa transisi. Transisi kalau ada semacam kasus COVID-19, terus diperbolehkan kecuali dengan memakai peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misal basket, voli, itu tidak diperkenankan dulu. Lanjut. Kondisi selain pembelajaran. Masa transisi 2 bulan, maksudnya masa transisi nanti kan mulai Januari ya, Februari, tidak diperlukan ada kegiatan selain kegiatan belajar mengajar. Misalnya orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan wali murid dan sebagainya, itu tidak boleh diperkenankan. Itu dari tugas. Masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Jadi masa kebiasaan baru itu semacam adaptasi kegiatan baru. Tadi pakai masker 3M ya, 3M 1+1M. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Misalnya nanti mungkin upacara boleh atau enggak, saya kira tidak boleh. Terus pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat.
Lanjut. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Itu bukan pertanyaan dulu. Jadi nanti dicek ya. Mungkin kalau memang kami nanti nggak ada, nanti lewat WA kami juga bisa urus, bisa menuliskan. Nanti saya jawab satu persatu. Yang perlu kami kedepankan stressing lagi bahwa COVID-19 belum berakhir. Pandemi bukan penyakitnya, pandeminya belum berakhir, apalagi penyakitnya akhir. Dan itu nanti suatu yang tidak akan berakhir jikalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Semua, bukan hanya yang kontrol, perundang, sebagainya, semua, karena semua berinteraksi. Dan kebijakan pemerintah melalui mungkin menteri atau melalui Kapolri atau mungkin dan sebagainya, pangan dan sebagainya, mohon untuk ditaati di masing-masing instansi, termasuk pendidikan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tutur kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak Dr. Marseno dari Puskesmas Purwantoro 1, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite beserta fasilitas pendidikan SMA Negeri 1 Purwantoro yang berbahagia, juga Bapak dan Ibu wali murid yang di rumah beserta adik-adik yang berbahagia. Langsung saja terkait dengan pelaksanaan PTM mungkin direncanakan di 2001. Ini secara umum sebenarnya perlu kami matur bahwasanya tidak ada orang tua dan kita yang tidak kepingin untuk melaksanakan seperti biasa kemarin. Maksudnya pertemuan di sekolah bebas dan lain sebagainya. Namun perlu kita sadari bahwa ini adalah kejadian nyata di lingkungan kita, juga di dunia bahkan. Ini perlu kita sadari. Kadang-kadang ingin pangapunten dari kita orang tua merasa terbebani. Ini yang tantangan yang memang harus kita persiapkan. Terbebani di rumah, kayak anak-anak seperti apa dan lain sebagainya. Ini tugas kita selaku orang tua. Bagaimana mengawasi anak-anak. Mengapa demikian? Karena memang situasi dan kondisi yang menentukan seperti itu. Tapi pula seperti apa yang disampaikan dari pemateri yang pertama kaitannya dengan situasi dan kondisi Bapak-Ibu sekalian, bahwasanya kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi itu sudah sampai kepada kita. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kondisi itu sudah sampai kepada kita, bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita itu sebenarnya kita selaku yang ada di mungkin termasuk organisasi apapun, sivitas akademiknya dimanapun, pendidikan dan sebagainya, kita harus mempersiapkan diri dan jangan sampai lengah apa yang diaturkan, apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan oleh para yang telah mungkin juga sudah beberapa kali uji coba dan sebagainya, sehingga termasuk pelaksanaan protokol kesehatan ini wajib. Kadang-kadang kita memang lengah, Pak, ini harus kita ingatkan terus dari waktu ke waktu. Dan yang utama terkait dengan pelaksanaan PTM ini, saya sangat memohon bahwasanya kita harus mentaati apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah di atas kita. Demikian, Pak Dokter. Jadi kalau memang ada ketentuan ataupun keputusan dari pemerintah di atas kita, ya kita harus lirik apapun alasannya. Karena mereka adalah pengambil kebijakan dan tahu situasi dan kondisi yang berada di wilayah kita, khususnya di Jawa Tengah. Mungkin secara garis besar itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kami menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak yang terdahulu kaitannya dengan pelaksanaan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua
Jangan lupa juga berdoa, mudah-mudahan nanti situasi yang seperti ini cepat pulih kembali. Jadi mungkin kapan berakhirnya kan kita tidak tahu, dan kita harus tetap waspada. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian intinya yang kami matur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, aman dan lancar. Semanten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Sudah selesai. Untuk sesi yang nanti kan ini sudah terekam di YouTube. Iya, dicetak ada, tapi ini kan sudah terekam nanti anak-anak tinggal. Nanti aku kalau mau tanya ke saya. Jangan ruangannya panas. Kegiatan luar biasa hari ini. Arisan dalamnya rencana nanti siang. Yes, untuk selanjutnya.